Pasar sumber rejeki selalu bangun lebih cepat daripada matahari. Bahkan sebelum cahaya pagi merayap di sela atap seng yang berkarat, denyut kehidupannya sudah terasa. Derit roda gerobak, suara karung diseret di atas lantai semen, dan aroma campur aduk antara sayur basah, ikan asin, dan beras yang baru diturunkan dari truk. Di tempat seperti inilah Meli memulai hari pertamanya bekerja, dengan tas kain lusuh di pundak dan wajah yang berusaha tampak percaya diri. Los nomor 7 berada agak ke dalam, tidak terlalu dekat pintu masuk, tapi juga bukan di sudut mati. Ukurannya kecil, ket temboknya mengelupas, dan papan nama kayu bertuliskan, Beras Ranu, sudah pudar dimakan usia. Di depan los itu berdiri Pak Ranu, lelaki tua kurus dengan rambut memutih dan punggung sedikit membungkuk. Senyumnya ramah, tapi matanya menyimpan kelelahan panjang yang hanya dimiliki orang-orang yang seumur hidupnya berdamai dengan pasar. "Kamu Meli, ya?" tanya Pak Ranu sambil mengulurkan tangan. Suaranya serak, namun hangat. "Iya, Pak Meli. Kalau soal bangun pagi, saya nggak pernah kalah sama ayam," jawabnya cepat, disertai senyum lebar. Ia langsung masuk los tanpa sungkan, meletakkan tas, lalu mulai menyapu lantai seolah sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Pak Ranu terkekeh pelan. "Cerewet juga kamu. Biar rame, Pak. Kalau sepi, rezeki suka nyasar," balas Meli ringan. Los itu dipenuhi karung-karung beras berbagai jenis, insinyur, pandan wangi, rojo lele, disusun seadanya. Debu halus beras melayang setiap kali karung digeser, menempel di kulit dan pakaian. Bagi Meli, bau itu bukan sesuatu yang asing. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mencicipi aroma tersebut, lalu tanpa diminta mulai menata ulang karung yang miring. Pasar makin riuh. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, pembeli menawar dengan nada tinggi, anak-anak berlari membawa kantong plastik. Semua hidup, semua bergerak. Meli cepat berbaur. Ia menyapa pedagang sebelah, bercanda dengan tukang timbang, bahkan membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaan sambil terus bicara tanpa henti. Namun tepat di sebelah los nomor 7, suasananya berbeda. Sebuah toko beras besar berdiri mencolok. Lantainya keramik mengilap, karung-karungnya tersusun rapi dengan label cetak, dan kipas angin besar terus berputar tanpa henti. Papan namanya baru, berkilau, Beras Dharma Kusuma. Tidak ada teriakan tawar-menawar di sana. Tidak ada canda. Para pegawainya berdiri kaku, mengenakan seragam abu-abu, wajah mereka datar seperti patung. Meli melirik sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Tetangganya dingin amat. "Pak," katanya santai. Pak Ranu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, menatap toko besar itu dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Besar bukan berarti hangat," gumamnya pelan. Hari berjalan cepat. Anehnya, meski los kecil itu baru dijaga Meli, pembeli justru berdatangan. Meli pandai bicara, tahu kapan harus bercanda dan kapan harus serius. Tangannya cekatan menakar beras, matanya jeli menghitung uang kembalian. Beberapa pedagang lain mulai melirik dengan ekspresi campur aduk, heran, iri, sekaligus curiga. Menjelang sore, ketika pasar mulai lengang dan matahari condong ke barat, Meli merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya rasa tidak nyaman, seperti ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi yang terlihat hanya lorong pasar yang mulai gelap. "Capek kali ya," gumamnya sambil mengusap tengkuk. "Pak Ranu pamit lebih dulu. Saya pulang duluan. Kamu tutup los saja, Meli. Kunci di laci." "Iya, Pak. Hati-hati di jalan," jawabnya. Ketika matahari benar-benar tenggelam dan lampu-lampu pasar menyala redup, suasana berubah. Pasar yang siang hari ramai kini terasa lapang dan sunyi. Suara langkah menggema, dan bau lembab mulai menggantikan aroma beras. Meli menurunkan pintu besi los perlahan. Saat itulah hawa dingin menyentuh kulitnya. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang seolah merambat dari dalam lantai. Ia berhenti sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada bayangan bergerak di sudut los. Bukan jelas bentuknya, hanya seperti gumpalan hitam yang melintas cepat, lalu menghilang di balik karung beras. Meli mematung. Tangannya refleks mengepal. Napasnya ditahan. Beberapa detik berlalu, hening. "Ah, perasaan aja," katanya lirih,
mencoba tersenyum pada dirinya sendiri. Namun saat ia melangkah keluar dan menutup pintu besi sepenuhnya, telinganya menangkap suara aneh, seperti desahan panjang yang tertahan, datang dari dalam los nomor 7. Suara itu tipis, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Meli menoleh sekali lagi ke arah los. Matanya menyipit. Wajah cerewet itu berubah hening dan waspada. Dalam hati, sesuatu yang lama terkubur bergetar pelan, seolah bangun dari tidur panjang. Los nomor 7 bukan tempat biasa. Dan malam itu, Meli tahu, hari pertamanya bekerja bukanlah awal yang sederhana, melainkan pintu menuju sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Pasar sumber rejeki kembali hidup sejak subuh. Namun bagi Meli, hari kedua bekerja terasa berbeda sejak langkah pertamanya menginjak lantai semen yang dingin. Udara pagi masih lembab, bercampur bau sayuran basah dan ikan asin, tapi ada satu aroma lain yang menusuk samar, bau amis, seperti darah lama yang mengering di besi. Ia berhenti sejenak di depan los nomor 7, mengernyit, lalu mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya. Perasaan aja kali, gumamnya. Ia membuka pintu besi los. Karung-karung beras masih tersusun seperti semalam, tak ada yang berubah. Namun begitu ia melangkah masuk, suara duk terdengar pelan dari sudut belakang. Sebuah gayung plastik jatuh sendiri dari atas karung. Padahal tidak ada angin dan tak satu pun tikus terlihat berlari. Meli menatap benda itu lama. Dadanya menghangat oleh firasat yang tidak ia sukai. Ia mengambil gayung tersebut, meletakkannya kembali, lalu menyapu lantai dengan gerakan lebih pelan dari biasanya. Beberapa jam kemudian, pasar semakin ramai. Meli kembali menjadi dirinya yang cerewet, menyapa pembeli, menawar harga dengan nada bercanda, bahkan menertawakan keluh kesah ibu-ibu langganan. Tapi di sela semua itu, gangguan kecil terus muncul. Timbangan beras yang sudah lurus tiba-tiba miring sendiri. Karung kecil terguling perlahan seolah didorong sesuatu yang tak terlihat. "Mel, kamu jangan ceroboh dong," celetuk pedagang bumbu di seberang los. "Lah, nggak nyentuh apa-apa saya," jawab Meli cepat, meski suaranya tak setenang biasanya. Siang menjelang, bau amis itu kembali muncul, kali ini lebih kuat. Seperti bangkai tikus yang tersembunyi, tapi terlalu tajam untuk sekadar hewan mati. Meli melihat sekilas bayangan hitam melintas di sudut los, cepat, rendah, dan menghilang sebelum matanya benar-benar menangkap bentuknya. Ia memejamkan mata sebentar. Dalam hati, ia mulai menghitung tanda-tanda. Barang jatuh sendiri. Bau busuk yang datang dan pergi. Bayangan hitam. Semua terlalu familiar. Pak Ranu datang menjelang sore dengan wajah pucat. Langkahnya lebih lambat dari kemarin. Ia duduk di bangku kayu, mengusap lipisnya berulang kali. "Kepala saya berat sekali, Mel," katanya lirih. "Semalaman mimpi buruk. Ada orang berdiri di kaki ranjang, hitam semua, matanya kosong." Meli berhenti menakar beras. Ia menoleh, menatap Pak Ranu lebih lama dari pantasnya. "Bapak mimpi begitu sering?" Pak Ranu mengangguk. "Sudah 2 malam ini. Bangun-bangun badan dingin, keringat padahal cuaca panas." Pedagang lain yang mendengar hanya tertawa kecil. "Ah, Pak Ranu kebanyakan pikiran. Saingan makin besar, jadi kepikiran terus." Meli ikut tersenyum, tapi matanya tidak ikut tertawa. Ia tahu mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur. Menjelang maghrib, saat pasar mulai sepi, gangguan itu semakin jelas. Dari dalam los, terdengar suara seperti karung diseret perlahan. Meli berdiri mematung, jantungnya berdetak keras. Ketika ia menoleh, tak ada apa-apa, hanya susunan beras yang tampak sedikit berubah dari posisi semula. "Kalau mau main, jangan di sini," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Sore itu, Pak Ranu pulang lebih cepat. Meli menutup los sendirian lagi. Saat pintu besi diturunkan setengah, bau amis itu kembali menyeruak, kali ini disertai hawa dingin yang membuat kulitnya merinding. Bayangan hitam kembali melintas, lebih jelas, seperti tubuh kecil merangkak cepat di lantai. Meli menelan ludah. Tangannya bergetar, tapi ia memaksa diri untuk tetap tenang. Ia menutup pintu los, menguncinya, lalu berdiri diam beberapa detik di depan los nomor 7. Ingatan lama menyusup tanpa izin. Wajah seorang lelaki tua berambut panjang, mata tajam seperti pisau,
dan suara dingin yang pernah berkata padanya, kalau bau amis muncul tanpa sebab, itu pertanda sudah ada yang ditanam. Meli menggeleng pelan, seolah menolak kenangan itu. Ia sudah lama meninggalkan dunia tersebut. Ia memilih hidup sederhana, menjadi perempuan biasa yang cerewet di pasar. Namun malam itu, saat ia melangkah pergi, telinganya kembali menangkap suara yang sama seperti semalam, desahan panjang, berat, seolah sesuatu bernapas tepat di balik pintu besi los. Meli berhenti, menoleh perlahan. Wajahnya kali ini benar-benar serius. Tidak ada senyum, tidak ada canda. Hanya kewaspadaan yang dalam. Sudah mulai, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Meli menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari lagi. Apapun yang bersembunyi di sudut los nomor 7 bukan sekadar gangguan kecil. Itu adalah pembuka. Sebuah sapaan awal dari dunia lama yang dulu ia tinggalkan, dan kini perlahan kembali menagih harga. Pagi itu, pasar sumber rejeki dibuka dengan keganjilan yang tak biasa. Matahari sudah naik setinggi tombak, namun los nomor 7 masih tertutup. Para pedagang mulai berbisik, menoleh ke arah pintu besi yang belum terangkat. Biasanya, Pak Ranu selalu datang paling awal, bahkan sebelum pedagang sayur menurunkan dagangan. Tapi hari ini, tidak ada jejaknya. Meli datang dengan langkah cepat. Begitu melihat los masih tertutup, dadanya langsung terasa sesak. Perasaan tak enak yang sejak semalam menggelayut kini mengeras seperti batu. Pak Ranu belum datang, tanyanya pada pedagang bumbu. Belum. Katanya semalam drop, jawab perempuan itu. Katanya menggigil kayak kena demam berat. Meli tak menjawab. Ia membuka pintu los dengan kunci cadangan yang Pak Ranu titipkan. Begitu pintu terangkat, hawa dingin menyergap, jauh lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. Bau amis langsung menghantam hidungnya, tajam, basah, dan membuat perutnya bergejolak. Los itu tampak sama, tapi terasa berbeda. Lebih berat, lebih sempit. Seolah ada sesuatu yang telah menetap. Menjelang siang, kabar tentang Pak Ranu makin jelas. Ia dibawa ke klinik terdekat oleh keponakannya. Tubuhnya menggigil hebat meski cuaca panas, telinganya berdengung tanpa henti, dan muntahannya berwarna hitam pekat, kental seperti ampas kopi basi. Dokter kebingungan. Tidak ada infeksi, tidak ada racun, tidak ada tanda-tanda penyakit yang masuk akal. Stres berat mungkin, kata dokter pada keluarga Pak Ranu. Atau reaksi psikosomatis. Kata-kata itu sampai ke telinga Meli sore harinya. Ia berdiri lama di dalam los, menatap karung-karung beras yang kini terasa seperti saksi bisu. Tangannya gemetar pelan saat menyentuh kain karung. Bukan stres, gumamnya. Ini sudah masuk. Malam sebelumnya, setelah menutup los, Meli tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di balik kios kosong di seberang lorong pasar, menunggu dalam diam. Udara malam dingin dan lengket, lampu pasar berkelip lemah. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ia melihatnya. Sosok hitam itu duduk di atas atap los nomor 7. Bentuknya tidak sepenuhnya jelas, seperti bayangan yang dipadatkan. Kakinya menjuntai, punggungnya membungkuk, kepalanya menoleh perlahan seolah mencium bau. Dari jarak itu, Meli bisa merasakan tatapannya, bukan dengan mata, tapi dengan tekanan di dada. Makhluk itu diam lama, lalu menggeser tubuhnya sedikit, seolah sedang menunggu sesuatu. Sudah dikunci, bisik Meli, suaranya hampir tak keluar. Ia mundur perlahan, menjaga napas agar tak terdengar. Dalam benaknya, pelajaran lama berputar kembali. Jika makhluk itu tidak pergi setelah target sakit, berarti ia sudah terikat. Santet itu tidak lagi sekadar kiriman percobaan. Ia sudah ditanam dan dikunci pada satu nama. Keesokan harinya, Meli mulai bergerak tanpa menarik perhatian. Ia tidak melakukan ritual besar. Tidak ada asap kemenyan. Tidak ada doa keras. Hanya tindakan-tindakan kecil yang bagi orang lain tampak seperti kebiasaan pasar biasa. Ia menyelipkan sejumput garam kasar ke dalam lipatan karung beras. Ia mengganti air pel lantai dengan air yang telah ia bisiki pelan semalaman. Ia mengikat benang tipis di bawah meja timbang. Simpulnya rapat dan tak terlihat. Beberapa pedagang memperhatikannya, tapi tak ada yang curiga. Meli tetap cerewet, tetap tertawa, tetap membantu pembeli.
Namun di balik semua itu, matanya selalu waspada, telinganya peka terhadap suara yang tidak seharusnya ada. Sore hari, keponakan Pak Ranu datang dengan wajah kusut. Om tambah parah. Katanya malam-malam suka teriak, kayak ada yang duduk di dadanya. Meli menunduk, menahan napas. Tanda lain, tekanan di dada saat tidur. Itu berarti makhluk itu sudah berani mendekat langsung ke tubuh. Bilang sama Om, kata Meli pelan. Jangan jawab apapun kalau dengar suara dipanggil. Jangan minum apapun yang rasanya pahit tanpa tahu dari mana. Keponakan itu mengangguk bingung, tapi menuruti. Malam itu, saat Meli menutup los, ia merasakan sesuatu bergerak di balik punggungnya. Ia tidak menoleh. Ia tahu lebih baik. Hanya merapatkan jaket dan melangkah pergi dengan langkah teratur. Di rumah kontrakannya yang sempit, Meli duduk di lantai, memejamkan mata. Wajah gurunya kembali muncul dalam ingatan. Mata tajam itu, suara dingin yang tak pernah meninggi. Kalau muntahnya sudah hitam dan mimpi datang berturut-turut, itu artinya santet sudah mengikat napas. Kalau dibiarkan, tinggal hitung hari. Meli mengepalkan tangan. Ia tidak ingin kembali ke dunia itu. Tapi los nomor 7 kini telah ditandai. Dan Pak Ranu, lelaki tua yang jujur dan tak tahu apa-apa, sudah dijadikan sasaran. Di luar, angin malam berdesir pelan. Dari kejauhan, terdengar suara pasar yang mulai sepi. Meli membuka mata, menatap dinding kosong di depannya. Kalau sudah dikunci, katanya lirih, berarti cuma ada 2 jalan. Entah santet itu dipatahkan, atau pemiliknya ikut hancur bersama makhluk yang ia kirimkan. Rumah keluarga Darmakusuma berdiri tidak jauh dari pasar, namun seolah terpisah oleh dunia yang berbeda. Bangunannya besar, bertingkat 2, dengan pagar besi hitam yang selalu tertutup rapat. Ket dindingnya tampak baru, tapi warnanya kusam, bukan karena usia, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata menggerogoti dari dalam. Setiap orang yang melintas di depan rumah itu tanpa alasan jelas akan mempercepat langkah, seakan naluri mereka berkata, jangan berlama-lama di sini. Di ruang tamu yang luas, Gatra Darmakusuma duduk di kursi kayu jati berukir, tubuhnya tegap, rahangnya mengeras. Usianya menjelang 50, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan matanya selalu menatap lurus, dingin, seolah segala sesuatu di hadapannya hanyalah alat. Di hadapannya, secangkir kopi hitam sudah dingin, tak tersentuh sejak tadi. Los kecil itu makin ramai, ucapnya akhirnya, suaranya rendah namun penuh tekanan. Beras Ranu. Setiap hari ada saja yang beli. Di sebelahnya, Lirih, istrinya, menggerakkan kipas kecil di tangannya dengan gerakan cepat dan gelisah. Wajahnya masih terawat, tapi garis-garis di sekitar matanya memperlihatkan sifat aslinya yang keras dan penuh iri. Matanya menyipit saat mendengar nama itu. Orang-orang pasar itu bodoh, katanya sinis. Dikasih harga murah sedikit langsung lupa siapa yang selama ini menguasai. Bima, anak mereka satu-satunya, berdiri di dekat jendela. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan sorot mata gelap yang terlalu dewasa untuk usianya. Ia menatap keluar, ke arah pasar yang lampunya tampak berkelip di kejauhan. Sudut bibirnya terangkat tipis, bukan senyum, lebih mirip ejekan. Bukan cuma soal harga, ujar Bima pelan. Penjaga barunya itu, perempuan cerewet. Orang-orang suka. Ucapan itu membuat ruangan sejenak sunyi. Gatra mengetukkan jarinya ke sandaran kursi, pelan tapi teratur. Perempuan itu masalah, katanya akhirnya. Los itu sebelumnya biasa saja. Sejak dia datang, semuanya berubah. Lirih menghela napas panjang, lalu mencondongkan tubuh. Bukankah kita sudah melakukan yang biasa? Gatra menoleh, menatap istrinya dengan sorot tajam. Sudah. Dan seharusnya sekarang lelaki tua itu sudah tak bisa bangun dari ranjang. Bima tersenyum kecil. Berarti kita perlu yang lebih kuat. Percakapan itu dilanjutkan dengan suara lebih pelan, nyaris berbisik. Nama seorang, orang pintar, disebut. Lalu lokasi jauh di luar kota, dan kata yang diucapkan dengan nada hormat sekaligus takut, pengiriman. Tidak ada yang menjelaskan secara gamblang, tapi ketiganya paham betul apa artinya. Ini bukan pertama kali. Di sudut ruangan,
Sebuah lemari kayu tertutup rapat. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang tak pernah diperlihatkan pada tamu, bungkusan kain hitam, botol kecil berisi cairan keruh, dan jimat-jimat tua yang berbau tanah basah. Liri sesekali melirik ke arah lemari itu, memastikan pintunya tetap tertutup. Kita sudah pakai cara itu untuk 2 kios sebelumnya, katanya pelan. Dan mereka semua pergi. Gatra mengangguk. Pasar ini milik kita. Tidak ada ruang untuk yang lemah. Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding. Bau aneh merayap di udara, bau lembab bercampur amis, seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Lantai rumah terasa dingin meski cuaca di luar panas. Bima berjalan menuju tangga, berhenti sejenak, lalu menoleh ke orang tuanya. Kalau penjaga itu ikut campur. Gatra tersenyum tipis, senyum yang tak pernah mencapai matanya. Tidak ada yang kebal. Semua punya celah. Di lantai atas, kamar-kamar besar tertutup rapat. Salah satu kamar jarang digunakan, namun selalu dikunci. Dari balik pintunya, terkadang terdengar bunyi aneh di malam hari, seperti kuku menggores kayu atau desahan berat yang tertahan. Tak seorang pun di rumah itu membicarakannya. Mereka sudah terlalu terbiasa hidup berdampingan dengan hal-hal yang seharusnya ditakuti. Saat Gatra berdiri dan melangkah ke kamarnya, langkahnya terasa berat, seolah lantai menarik telapak kakinya. Ia berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong. Pantulan wajahnya tampak sedikit berubah, lebih pucat, matanya lebih dalam. Namun ia mengabaikannya. Di luar rumah, angin berembus pelan, membawa suara pasar yang mulai sepi. Dari kejauhan, Los nomor 7 berdiri dalam gelap, tak mencolok, tak besar. Tapi entah mengapa, malam itu, Gatra merasakan sesuatu yang tak ia sukai. Perasaan seolah ada tatapan balik dari arah yang tak terlihat. Rumah Darmakusuma kembali tenggelam dalam sunyi. Namun sunyi itu bukan ketenangan. Ia padat, berat, dan penuh bisikan yang tak terdengar jelas. Di dalam dinding-dinding rumah itu, sesuatu bergerak perlahan, menunggu saat yang tepat untuk menagih apa yang telah lama dipinjam. Dan keluarga Darmakusuma, dengan segala ambisi dan keserakahannya, tak pernah menyadari satu hal sederhana, bahwa tidak semua yang mereka kirim akan tunduk selamanya. Malam itu, Meli tidak langsung tidur. Lampu kamar kontrakannya dibiarkan mati, hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar, memantul di dinding kusam. Suara kendaraan jarang lewat. Kota seakan ikut menahan napas. Ia duduk bersila di lantai, punggung bersandar pada dinding, mata menatap kosong ke depan. Tangannya mengepal pelan di atas lutut. Ingatan yang selama bertahun-tahun ia kunci rapat akhirnya merayap keluar, satu persatu, tanpa bisa dicegah. Dulu, Meli bukan siapa-siapa. Ia hanya gadis kurus dari pinggir kota, hidup berpindah-pindah setelah keluarganya hancur oleh sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan secara masuk akal. Penyakit aneh. Kematian yang terlalu cepat. Bisikan-bisikan di malam hari. Saat itulah ia bertemu dengan lelaki itu, orang yang kemudian ia panggil guru, meski tak pernah sekalipun lelaki itu mengajarinya dengan kelembutan. Namanya Jarot Wasesa. Ia tinggal di rumah terpencil di kaki bukit, jauh dari permukiman. Rumah itu tidak besar, tapi selalu terasa penuh. Udara di sekitarnya dingin bahkan di siang hari. Tanah di halaman belakangnya hitam dan lembab, tak pernah benar-benar kering. Jarot adalah lelaki keras. Rambutnya panjang dibiarkan terurai, wajahnya kaku, dan matanya, mata yang selalu menatap seolah bisa melihat sampai ke lapisan terdalam manusia. Ia jarang bicara. Kalau bicara pun, suaranya datar dan tajam. "Kamu mau belajar?" tanyanya saat pertama kali Meli datang. "Atau cuma mau lari?" Meli tak tahu jawabannya waktu itu. Yang ia tahu, ia tak ingin mati seperti orang-orang yang ia tinggalkan. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian latihan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Meli diajari duduk berjam-jam dalam gelap, mendengarkan suara-suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Ia dipaksa mengenali rasa panas yang bukan api, rasa dingin yang bukan udara. Ia belajar membedakan bisikan yang berasal dari pikiran sendiri dan bisikan yang datang dari luar. Ilmu pelindung adalah yang pertama. Cara menutup diri, menebalkan batas antara tubuh dan sesuatu yang tak kasat mata.
Setelah itu, pemantulan. Jarod mengajarinya satu prinsip yang selalu ia ulang-ulang. Segala yang dikirim, selalu mencari jalan pulang. Ilmu itu bukan untuk menyerang, melainkan membelokkan. Mengembalikan apa yang bukan haknya. Terakhir, dan paling berbahaya, adalah penghancuran. Bukan sekadar mengusir jin, tapi memutus ikatan, merusak perjanjian, membuat makhluk itu tak bisa kembali kemanapun. Ilmu ini jarang diajarkan. Jarod hanya mengajarkannya pada Meli karena satu alasan. Kamu tidak punya siapa-siapa, katanya suatu malam. Kalau kamu mati, tidak ada yang akan mencari. Meli belajar cepat, terlalu cepat. Dalam dirinya ada ketajaman alami, kepekaan yang membuat Jarod kadang menatapnya lebih lama dari biasanya. Tapi setiap pelajaran selalu dibayar mahal. Tubuhnya sering demam berhari-hari. Rambutnya pernah rontok sebagian. Ada malam-malam ketika ia menangis diam-diam karena tak sanggup menahan tekanan. Sampai malam itu tiba. Sebuah keluarga datang meminta tolong. Anak mereka kerasukan. Jarod menyuruh Meli ikut. Ia bilang, sudah waktunya Meli melihat konsekuensi dari ilmu yang dipelajarinya. Ritual berlangsung di rumah sempit, penuh orang, penuh tangis. Makhluk yang merasuki anak itu bukan makhluk kecil. Ia terikat kuat, dikunci oleh perjanjian lama. Jarod memerintahkan Meli untuk memantulkan, tapi perjanjiannya retak. Ada sesuatu yang salah. Makhluk itu lepas kendali. Yang terjadi setelahnya terpatri selamanya dalam ingatan Meli. Teriakan, darah, suara tulang patah. Jin itu tidak kembali ke pengirimnya. Ia menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya sebelum akhirnya Jarod memaksanya lenyap, dengan cara yang mengorbankan nyawa seseorang yang tak bersalah. Meli melihat sendiri tubuh itu tergeletak kaku. Melihat mata yang masih terbuka, kosong. Bau darah bercampur tanah basah. Malam itu, ia muntah sampai tak tersisa apapun. Tangannya gemetar berhari-hari. Ia menatap Jarod dengan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kamu harus terbiasa, kata Jarod dingin. Ini harga. Namun bagi Meli, harga itu terlalu mahal. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan rumah di kaki bukit, meninggalkan ilmu yang menempel di tubuh dan jiwanya. Ia bersumpah tak akan pernah menggunakan semua itu lagi. Ia memilih hidup biasa, hidup kecil, cerewet, tak penting. Ia bekerja apa saja, berpindah tempat, mengubur masa lalu sedalam mungkin. Sumpah itu bertahun-tahun ia pegang. Sampai los nomor 7. Meli membuka mata. Napasnya berat. Di luar jendela, suara angin berdesir pelan. Bayangan hitam yang ia lihat di pasar terlintas kembali di benaknya. Jelas dan nyata. Pak Ranu terbaring sakit. Santet itu sudah dikunci. Tidak akan berhenti sendiri. Meli menunduk, menekan dadanya dengan telapak tangan. Aku sudah berhenti, bisiknya, entah pada siapa. Aku sudah janji. Namun dunia gaib tidak mengenal janji manusia. Ia hanya mengenal sebab dan akibat. Dan sumpah yang dulu menyelamatkan Meli dari kegelapan kini mulai retak. Satu garis halus yang perlahan melebar. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Tetap menjadi perempuan biasa yang pura-pura tak tahu apa-apa, atau membuka kembali pintu yang dulu ia tutup, dan menghadapi segala konsekuensinya. Di sudut kamar, bayangan tampak lebih pekat dari biasanya. Meli menarik napas panjang. Masa lalu yang ia kunci rapat kini telah menemukan celah. Dan ia mengetuk, pelan tapi pasti. Sejak pagi itu, Meli tidak lagi menyangkal. Semua potongan kejadian telah tersusun rapi di kepalanya, membentuk satu kesimpulan yang tak bisa dihindari. Santet yang menyerang Pak Ranu bukan kiriman sembarangan. Ini bukan sekadar gangguan atau percobaan. Ini adalah santet tingkat tinggi, jenis yang tidak hanya menyerang tubuh, tapi mengikat jiwa. Los nomor 7 terasa berbeda sejak matahari terbit. Udara di dalamnya lebih dingin, lebih berat. Karung-karung beras seperti menyerap cahaya. Sudut-sudut ruangan tampak lebih gelap meski lampu menyala. Meli berdiri lama di tengah los, matanya terpejam, telinganya menangkap sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Denyut pelan, seperti napas berat yang berulang dari bawah lantai. Ia membuka mata perlahan. Tidak ada lagi keraguan.
Makhluk itu sudah menetap. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Meli mulai memasang pagar gaib. Tidak mencolok. Tidak ada mantra keras. Ia menyelipkan butiran beras yang telah dibacakan amalan ke setiap sudut los, menorehkan garis tipis dengan kuku di bawah ambang pintu, dan mengikat simpul kecil di balik karung paling besar. Simpul yang hanya ia dan gurunya dulu tahu artinya. Pedagang lain mengira Meli hanya merapikan barang. Mereka tak tahu bahwa los kecil itu kini menjadi ruang bertahan, sebuah benteng rapuh melawan sesuatu yang jauh lebih tua dan kejam. Menjelang sore, kabar buruk datang. Pak Ranu kritis. Tubuhnya tak lagi menggigil. Ia justru dingin. Nafasnya pendek-pendek. Dadanya naik turun tak teratur. Di sela kesadarannya, ia terus mengigau, menyebut nama orang-orang yang telah lama meninggal. Keponakannya menangis di rumah sakit, sementara dokter mulai angkat tangan. Meli berdiri di luar los, menatap lorong pasar yang sepi. Tangannya dingin, jantungnya berdegup keras. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Malam turun dengan cepat, seperti tirai hitam yang dijatuhkan paksa. Lampu-lampu pasar menyala redup. Meli tidak pulang. Ia tetap di los nomor 7, duduk bersila di lantai, punggung tegak, mata terpejam. Ketika jam mendekati tengah malam, serangan itu dimulai. Awalnya hanya tekanan di kepala. Seperti ada tangan besar menekan pelipisnya dari dua sisi. Napas Meli tersengal, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dari sudut los, terdengar suara gesekan, perlahan, berirama, seperti kuku menggores lantai. Kemudian bau itu datang. Bau amis bercampur busuk, menusuk, membuat perutnya bergejolak. Meli menahan muntah, berusaha tetap fokus. Ia membaca amalan perlindungan dalam hati, satu persatu, menjaga napas tetap teratur. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi bisikan. Suara Jarod. Meli, kamu lemah. Matanya terbuka lebar. Di hadapannya, bayangan hitam menjelma bentuk, tinggi, kurus, dengan kepala yang terlalu besar dan mata kosong menghitam. Tubuhnya seperti disusun dari asap pekat, tapi berat, menekan udara di sekitarnya. Makhluk itu mendekat. Meli mundur satu langkah, kakinya hampir tak terasa. Pagar gaib yang ia pasang bergetar, udara berdesir seperti kawat ditarik paksa. Makhluk itu tertawa tanpa suara, rahangnya terbuka terlalu lebar. Dalam benaknya, kenangan lama meledak. Darah, teriakan, wajah tanpa nyawa. Tangannya gemetar hebat. Aku berhenti, bisiknya, suara hampir hilang. Aku tidak mau lagi. Keraguan itu celahnya. Makhluk itu menerobos. Rasa sakit menghantam tubuh Meli seperti hantaman palu. Ia terlempar ke belakang, punggungnya membentur karung beras. Kepalanya berdenyut hebat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan itu melompat ke arah pintu, menuju Pak Ranu. Tidak, teriak Meli. Ia bangkit dengan sisa tenaga, menggigit lidahnya hingga darah terasa di mulut. Rasa asin itu menyadarkannya. Amarah menggantikan takut. Ia berdiri tegak, mengangkat tangan, dan melafalkan amalan pemutus dengan suara lantang, suara yang sudah lama tidak ia gunakan. Udara bergetar. Karung-karung beras berguncang. Pagar gaib menyala samar, menahan makhluk itu tepat di ambang pintu. Dari kejauhan, Meli merasakan Pak Ranu hampir terlepas. Napas lelaki tua itu tinggal satu helaan lagi untuk berhenti. Makhluk itu menjerit. Kali ini terdengar. Jeritan panjang, melengking, membuat telinga Meli berdengung. Tubuhnya gemetar hebat. Lututnya hampir tak sanggup menopang. Pergi! Teriak Meli. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Makhluk itu terhempas mundur, membentur atap los, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Suasana mendadak sunyi. Lampu berkedip, lalu stabil kembali. Meli jatuh berlutut. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya nyeri di setiap sendi. Ia tahu ini belum selesai. Santet itu terlalu kuat untuk dihancurkan dalam satu malam. Namun satu hal jelas baginya kini. Ini bukan lagi sekadar perlindungan. Ini perang. Dan jika ia ragu sekali lagi, bukan hanya Pak Ranu yang akan mati, melainkan dirinya sendiri. Malam itu tidak datang perlahan.
Ia jatuh seperti palu, menghantam pasar dengan sunyi yang berat dan memekakan. Pasar sumber rejeki telah lama tertidur. Lampu-lampu kios padam satu persatu, menyisakan lorong gelap yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Di tengah kesunyian itu, los nomor 7 berdiri seperti peti mati yang tertutup rapat, menyimpan sesuatu yang belum selesai. Meli berdiri di dalamnya, sendirian. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak ada lagi upaya menyangkal atau menunda. Tubuhnya masih nyeri akibat serangan malam sebelumnya. Tulang-tulangnya terasa berat, tetapi matanya jernih dan fokus. Ia tahu, jika ia terus setengah-setengah, santet itu akan terus mencari celah. Dan celah terbesarnya selama ini adalah dirinya sendiri. Ia mengunci pintu los dari dalam. Gerakan itu sederhana, tapi bermakna besar. Artinya, malam ini ia tidak akan lari. Meli duduk bersila di tengah los, di atas lantai semen yang dingin. Karung-karung beras mengelilinginya seperti dinding rapuh. Bau beras yang biasanya menenangkan kini bercampur dengan aroma tanah basah dan amis. Bau dunia lain yang semakin pekat. Ia mengatur napas, menarik dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hati, ia memanggil satu nama yang selama bertahun-tahun ia kubur. Jarod Wasesa. Bukan untuk meminta restu, bukan pula untuk memohon perlindungan. Ia memanggil ilmu yang ditanamkan padanya, ilmu yang tak pernah benar-benar pergi. Meli mulai ritualnya tanpa suara keras. Tidak ada mantra dilantangkan. Hanya bisikan pelan yang nyaris menyatu dengan napas. Ia menaburkan beras satu persatu, membentuk lingkaran kecil. Setiap butir beras menyimpan amalan pemantul, bukan doa lembut, melainkan perintah tegas. Udara berubah. Lampu los berkedip, lalu mati. Kegelapan menelan ruangan, namun Meli tetap duduk tegak. Ia tidak membutuhkan cahaya untuk melihat apa yang akan datang. Tekanan itu muncul lagi. Lebih kuat, lebih dekat. Seperti ada sesuatu besar berdiri tepat di belakangnya, bernapas berat, sabar, dan yakin akan menang. Dinding los bergetar halus. Dari atap terdengar bunyi kuku mencakar seng. Sekarang, bisik Meli. Ia menghantam lantai dengan telapak tangan. Lingkaran beras menyala samar, bukan cahaya terang, melainkan kilau kusam seperti bara tertutup abu. Suara jeritan pecah, bukan dari mulut manusia, tapi dari ruang itu sendiri. Sosok hitam muncul di hadapannya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Makhluk itu tinggi dan membungkuk. Kulitnya seperti asap padat. Wajahnya samar namun rahangnya terlihat memanjang tak wajar. Dari tubuhnya menetes lendir hitam yang jatuh ke lantai, mengeluarkan suara mendesis. Matanya, dua lubang gelap tanpa dasar, menatap Meli dengan kebencian murni. Makhluk itu menyerang. Bukan dengan cakar atau taring, melainkan dengan ingatan. Kenangan terburuk Meli menghantam kepalanya sekaligus. Wajah orang mati, darah di lantai tanah, suara tangis yang tak tertolong. Tubuh Meli terguncang hebat. Napasnya tercekat. Darah hangat mengalir dari hidungnya, menetes ke lantai, bercampur dengan beras. Rasa sakit itu nyata, menyengat, membakar. Ini harga, gumam Meli, suaranya bergetar tapi tidak goyah. Aku terima. Ia melanjutkan ritual. Tangannya bergerak cepat, membuat simpul di udara, mengikat sesuatu yang tak terlihat. Amalan pemantul bukanlah serangan langsung. Ia bekerja seperti cermin bengkok, memaksa apapun yang masuk untuk melihat asalnya sendiri. Makhluk itu mulai goyah. Tubuhnya bergetar, bentuknya tak lagi stabil. Dari mulutnya keluar jeritan panjang, bercampur amarah dan ketakutan. Meli bisa merasakan ikatan itu, benang gaib yang menghubungkan makhluk ini dengan pengirimnya, mulai menegang. Pulang, kata Meli tegas. Ikuti jalanmu. Benang itu ditarik paksa. Sosok hitam itu terseret ke belakang, menabrak dinding los, lalu terangkat ke udara seolah ditarik oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Atap los berderit keras. Karung-karung beras berguncang. Pasar yang tidur seolah ikut mengerang. Darah kembali menetes dari hidung Meli, lebih deras. Kepalanya pening, pandangannya berkunang-kunang. Ia hampir roboh, tapi bertahan dengan satu lutut menempel lantai. Sedikit lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga,
Ia mengucapkan amalan terakhir, pemantul penuh. Udara meledak dalam dentuman tanpa suara. Makhluk itu menjerit sekali lagi, jeritan yang terputus tiba-tiba, lalu menghilang. Kesunyian jatuh. Lampu los menyala kembali, redup dan berkedip. Meli terduduk lemas, napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat, darah mengering di bibirnya. Namun di balik rasa sakit itu, ia merasakan sesuatu yang lain, perubahan arah. Santet itu tidak lagi menekan ke satu titik. Ia bergerak. Jauh dari los nomor 7. Jauh dari Pak Ranu. Mengikuti benang yang kini menegang ke arah lain, ke rumah tempat ia dikirimkan. Meli menutup mata, membiarkan tubuhnya beristirahat di lantai dingin. Malam ini ia tidak menang sepenuhnya. Tapi ia telah memutar arus. Dan dalam dunia gaib, arah arus adalah segalanya. Santet itu kini sedang pulang. Dan siapapun yang mengirimnya, akan segera merasakan apa artinya bermain dengan sesuatu yang tak lagi mau tunduk. Malam itu, rumah keluarga Dharma Kusuma tidak pernah benar-benar tidur. Dinding-dindingnya menyimpan panas siang yang terperangkap, namun udara di dalam justru terasa menusuk dingin, seperti ruang bawah tanah yang lama ditinggalkan. Lampu-lampu menyala di setiap ruangan, tapi cahayanya redup dan kekuningan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seolah bernyawa. Gatra Dharma Kusuma terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya terasa berat, seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara tenggorokannya kering dan perih. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak mau bergerak. Lalu ia merasakan tangan itu. Bukan tangan manusia. Jemarinya panjang, dingin, dan mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Gatra tercekik, matanya membelalak, mulutnya terbuka mencoba menarik udara yang tak kunjung masuk. Di atas dadanya, sosok hitam menjulang, wajahnya samar tapi penuh kebencian. Bau busuk seperti bangkai yang direndam air menguar tajam, membuat perut Gatra bergejolak. Tidak, tidak sekarang, desis Gatra, suaranya teredam di balik cekikan. Di kamar sebelah, Lirih terbangun oleh jeritan suaminya. Ia bangkit dari tempat tidur, tapi langkahnya terhenti mendadak. Udara di kamar terasa berubah, berat, menekan dada. Cermin di dinding bergetar pelan, lalu retak membentuk garis-garis halus. Sesuatu masuk ke dalam dirinya. Lirih menjerit, namun jeritannya terpotong, berubah menjadi tawa parau yang bukan miliknya. Tubuhnya kejang, punggungnya melengkung tak wajar. Matanya memutih, mulutnya menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tak pernah ia kenal. Bau amis keluar dari sela bibirnya, bercampur lendir hitam yang menetes ke lantai. Ini rumahku, suara itu keluar dari tenggorokan Lirih, berat dan berlapis. Kalian yang memanggil. Bima terbangun oleh suara benturan keras dari lantai bawah. Ia berlari keluar kamar, tapi langkahnya terhenti di tangga. Udara di rumah itu seperti berubah menjadi air kental. Setiap napas terasa sulit. Dari bawah, ia melihat bayangan bergerak liar di dinding. Besar, bertanduk, dan penuh duri pendek yang menyembul dari kepala hingga punggung. Bima mundur. Jantungnya berdegup liar. Ayah! Teriaknya. Belum sempat ia turun, sesuatu menghantam dadanya. Tubuhnya terlempar ke belakang, membentur dinding dengan suara keras. Pandangannya berkunang-kunang, darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ia terkapar di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya tak mampu bergerak. Di ruang tengah, rumah itu berubah menjadi neraka. Sosok jin kiriman kini sepenuhnya menampakkan wujudnya. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya gelap mengilap seperti lendir, wajahnya menyerupai hewan purba dengan moncong pesek dan taring panjang. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang mendesis saat menyentuh lantai. Tanduknya bercabang dengan duri-duri pendek, mencakar langit-langit rumah setiap kali ia bergerak. Gatra terlempar dari tempat tidur, tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Ia merangkak, batuk-batuk, lehernya memerah oleh bekas cekikan. Hentikan, aku bayar, ratapnya. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh rumah, membuat kaca jendela bergetar dan pecah satu persatu. Bau bangkai semakin pekat, bercampur dengan aroma darah dan keringat ketakutan. Kau tidak mengikatku,
Suara itu bergema dari segala arah. Kau hanya meminjam. Dan kini tali itu ditarik. Di saat yang sama, jauh di pasar yang sunyi, Meli berdiri di depan los nomor 7. Ia merasakan tarikan itu, kuat, kasar, penuh amarah. Benang gaib yang ia pantulkan kini menegang sepenuhnya. Ia tahu, malam ini adalah penentuan. Meli menutup mata, lalu melafalkan doa pemutus dengan suara rendah tapi tegas. Setiap kata jatuh seperti palu, menghantam ikatan yang tersisa. Darah kembali mengalir dari hidungnya, menetes ke tanah pasar yang dingin. Cukup, bisiknya. Kembali tidak. Bertahan juga tidak. Di rumah Darmakusuma, jin itu meraung. Tubuhnya bergetar hebat, wujudnya mulai retak, seperti bayangan yang dipaksa menahan cahaya. Lirih terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, matanya kembali normal tapi kosong. Gatra berteriak histeris, mencoba merangkak menjauh, tapi kakinya terseret oleh bayangan yang mencengkeram. Bima terbaring tak bergerak, napasnya tipis. Makhluk itu menoleh ke arah yang tak terlihat, seolah menatap Meli dari kejauhan. Untuk sesaat, ada sesuatu seperti kebingungan di wajahnya, lalu amarah murni. Kalau begitu, desisnya, kita hancur bersama. Doa pemutus mencapai puncaknya. Udara di rumah Darmakusuma meledak dalam dentuman tanpa suara. Cahaya redup lampu padam seketika. Sosok jin itu menjerit, jeritan panjang yang memecah batas dunia. Lalu tubuhnya pecah menjadi asap hitam pekat yang berputar liar sebelum tersedot ke satu titik kecil dan lenyap. Tidak ada sisa. Tidak kembali ke alam manapun. Hanya kehampaan dan bau busuk yang perlahan memudar. Di pasar, Meli jatuh berlutut, napasnya terengah. Tubuhnya gemetar hebat, tapi wajahnya tenang. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, memutus ikatan sepenuhnya, menghancurkan makhluk itu tanpa jalan pulang. Malam itu, dunia gaib menelan salah satu ciptaannya sendiri. Dan keluarga Darmakusuma, yang selama ini merasa berkuasa, kini harus menanggung akibat dari permainan yang mereka mulai, tanpa perlindungan, tanpa kendali, dan tanpa siapapun yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Pasar Sumber Rejeki bangun keesokan harinya dengan wajah yang berbeda. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda bahwa malam sebelumnya dunia gaib telah mengamuk. Namun sesuatu telah berubah, dan orang-orang merasakannya, meski tak satu pun mampu menunjuk tepat di mana perubahannya. Kabar pertama datang seperti bisikan kecil. Keluarga Darmakusuma masuk rumah sakit semua. Awalnya terdengar seperti gosip pasar biasa. Namun bisikan itu cepat membesar, menyebar dari kios sayur ke los daging, dari tukang kopi ke pedagang kain. Gatra ditemukan tergeletak di lantai rumahnya dengan leher membiru, suara hilang, dan tatapan kosong seperti orang yang baru kembali dari mimpi buruk panjang. Lirih tidak sadarkan diri selama 2 hari, tubuhnya panas dingin, mulutnya mengigau tanpa makna. Bima, anak mereka, terkapar dengan tubuh lemah, tak mampu berdiri, matanya cekung dan napasnya pendek-pendek. Dokter tidak menemukan sebab pasti. Syok berat, kata mereka. Mungkin keracunan udara. Mungkin stres kolektif. Tapi orang-orang pasar tahu, ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata mungkin. 2 hari setelah kejadian itu, toko beras Darmakusuma tidak dibuka. Pintu besinya tetap tertutup. Papan nama mewahnya kusam diterpa debu. Hari demi hari berlalu, dan toko itu tetap kosong. Para pegawai menghilang. Truk pengangkut beras tak lagi datang. Gudang besar di belakang pasar yang selama ini menjadi simbol kekuasaan keluarga itu perlahan membusuk, secara harfiah. Bau lembab dan busuk keluar dari celah-celah pintu, membuat pedagang sekitar enggan mendekat. Uang berhenti mengalir. Kredit macet. Hutang terkuak. Rekening diblokir. Dalam waktu kurang dari seminggu, keluarga Darmakusuma jatuh dari puncak kejayaan ke jurang kehancuran. Orang-orang yang dulu menunduk kini berani berbisik lebih keras. Katanya dulu mereka pakai cara kotor. Ada yang bilang kios sebelah pernah tutup mendadak gara-gara sakit aneh. Makanya jangan sombong. Bisikan-bisikan itu tidak lagi terdengar takut. Mereka terdengar lega. Kabar berikutnya datang dari luar kota, lebih sunyi tapi jauh lebih dingin.
Orang pintar yang selama ini disebut-sebut pernah membantu keluarga Darmakusuma ditemukan meninggal di rumahnya. Sendirian. Tubuhnya membusuk lebih cepat dari seharusnya, seolah waktu mempercepat prosesnya. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada racun. Wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang datang terlalu dekat. Kabar itu tidak diumumkan secara resmi. Tapi orang-orang yang tahu. Dan mereka mengerti artinya. Di tengah semua itu, Los nomor 7 kembali hidup seperti biasa. Pak Ranu perlahan pulih. Awalnya hanya bisa duduk, lalu berjalan tertatih, hingga akhirnya kembali ke pasar dengan langkah pelan namun nyata. Wajahnya masih pucat, tubuhnya lebih kurus, tapi matanya jernih. Tidak ada lagi dengung di telinganya. Tidak ada mimpi buruk. Nafasnya kembali stabil. Saya seperti habis diseret jauh sekali, katanya suatu pagi pada Meli. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang menarik saya balik. Meli hanya tersenyum. Yang penting sekarang Bapak sudah di sini. Ia tidak pernah menjelaskan apapun. Tidak pernah mengaku. Tidak pernah memberi petunjuk. Ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Perempuan cerewet yang suka menawar harga sayur, yang tertawa keras saat bercanda dengan pedagang lain, yang sigap melayani pembeli tanpa henti. Orang-orang pasar menganggapnya biasa saja. Namun beberapa di antara mereka memperhatikan hal-hal kecil. Los nomor 7 tidak lagi terasa dingin. Bau amis menghilang. Bayangan di sudut los tak pernah terlihat lagi. Bahkan tikus pun enggan mendekat. Setiap kali Meli menyapu lantai, debu beras jatuh dengan ringan, seperti tak pernah ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Meli menyimpan semua alatnya kembali ke tempat yang tak akan dicari siapapun. Benang, simpul, amalan. Semuanya ia lipat rapi, dikubur dalam keseharian. Ia tahu satu hal, dunia gaib tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Meli berdiri di depan los, menatap pasar yang kembali riuh. Anak-anak berlari. Pedagang tertawa. Kehidupan berdenyut seperti biasa. Terima kasih, Mel, kata Pak Ranu tiba-tiba, suaranya tulus. Kalau bukan kamu, saya mungkin sudah. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Meli mengibaskan tangan. Ah, Bapak kebanyakan mikir. Saya cuma jaga toko. Namun di dalam dadanya, ia tahu. Semua rahasia tidak benar-benar tertutup. Mereka hanya memilih untuk tidak dibicarakan. Malam itu, Meli pulang dengan langkah ringan. Ia melewati rumah keluarga Darmakusuma yang kini gelap dan sunyi. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada suara. Hanya bangunan kosong yang perlahan dilupakan. Ia tidak menoleh. Beberapa kisah memang tidak perlu ditutup dengan pengakuan. Cukup dengan akibat. Dan pasar sumber rejeki, yang telah menelan begitu banyak rahasia, kembali menyimpan satu lagi, tentang seorang perempuan cerewet penjaga toko beras, yang pernah membuka pintu dunia gelap, lalu menutupnya kembali tanpa meninggalkan jejak. Pasar sumber rejeki kembali menjadi dirinya yang lama, atau setidaknya, versi yang diakini orang-orang sebagai normal. Setiap pagi, suara pintu los dibuka serempak seperti derap langkah serdadu. Bau beras, rempah, ikan asin, dan tanah basah bercampur menjadi aroma khas yang hanya dimiliki pasar tua. Tawar-menawar kembali riuh. Tawa kembali lepas. Tidak ada lagi bisikan ketakutan. Tidak ada lagi mata yang waspada menatap sudut-sudut gelap. Los nomor 7 kini selalu ramai. Beras Pak Ranu laku keras. Orang-orang menyebutnya berkah setelah sakit. Rezeki yang dibuka kembali. Pak Ranu sendiri tampak jauh lebih sehat. Rambutnya masih memutih. Langkahnya masih pelan. Tapi sorot matanya hidup. Ia kembali duduk di bangku kecilnya setiap pagi. Mencatat penjualan dengan teliti. Sesekali menyapa pelanggan lama yang bersyukur melihatnya masih berdiri. Dan di sampingnya, Meli tetap seperti dulu. Perempuan itu masih cerewet. Masih suka mengeluh soal harga karung. Masih mengomel pada pedagang sayur yang menghalangi jalan. Masih tertawa keras ketika ada pembeli menawar terlalu rendah. Tangannya cekatan, tubuhnya gesit, wajahnya biasa saja. Tidak ada yang berubah. Setidaknya, di mata orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Meli menyapu lantai los,
Ia juga menyapu sisa-sisa jejak yang tak terlihat. Setiap butir beras yang jatuh, setiap debu halus yang berterbangan, ia perlakukan seperti sesuatu yang harus kembali ke tempatnya. Rapi, tenang, tidak menyisakan celah. Suatu siang, saat pasar sedang padat-padatnya, Pak Ranu memanggilnya dengan suara pelan. "Meli," katanya, "kalau nanti kamu dapat kerjaan lebih baik, jangan sungkan pergi." Meli terdiam sejenak. Ia menoleh, menatap lelaki tua itu. "Kenapa tiba-tiba ngomong begitu, Pak?" Pak Ranu tersenyum kecil. "Saya cuma merasa, hidup saya diselamatkan orang baik. Dan orang baik biasanya tidak lama singgah." Meli tertawa, suara yang ringan dan tanpa beban. "Bapak kebanyakan mikir. Saya betah di sini." Itu bukan kebohongan, tapi juga bukan seluruh kebenaran. Malam harinya, ketika pasar telah sunyi dan lampu-lampu satu persatu dipadamkan, Meli tinggal sendirian di los nomor 7. Ia duduk di bangku kecil, mengeluarkan sebuah kain lusuh dari dalam tasnya. Kain itu dibuka perlahan, menampakkan benda-benda kecil yang selama ini tersembunyi, benang kusam, potongan kayu tua, serpihan besi berkarat, dan satu benda yang paling lama ia pandangi, sebuah jimat kecil, retak di salah satu sisinya. Ia memegangnya lama. Bukan dengan rasa bangga, bukan pula dengan takut, tapi dengan kelelahan yang dalam. "Cukup," gumamnya pelan. Satu persatu benda itu ia bungkus kembali. Bukan untuk dibuang, bukan untuk dimusnahkan. Ia tahu, ilmu seperti itu tidak bisa benar-benar dihapus. Ia hanya bisa disimpan, dikunci, dijauhkan dari tangan yang salah, termasuk tangannya sendiri. Ia menyelipkan bungkusan itu ke dalam celah papan lantai los, tempat yang tak akan dicari siapapun. Lalu ia duduk diam, mendengarkan pasar yang telah mati untuk malam itu. Tidak ada bayangan, tidak ada bau busuk, tidak ada dengungan aneh. Namun Meli tahu, keheningan bukan berarti ketiadaan. Dunia gaib tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bergerak pelan, bersembunyi di balik keserakahan, iri hati, dan ambisi manusia. Ia muncul ketika dipanggil, dan menghilang ketika ditolak. Selalu seperti itu. Orang-orang seperti Meli tidak pernah tercatat dalam cerita besar. Mereka tidak dikenang, tidak disebut. Mereka hanya memastikan keseimbangan tetap terjaga, lalu kembali menyamar sebagai manusia biasa. Pagi esoknya, Meli kembali berdiri di balik karung beras, menyambut hari dengan suara cerewetnya. "Harga naik lagi? Aduh, pasar ini makin gak masuk akal." Pembeli tertawa. Pak Ranu tersenyum. Hidup berjalan. Tak satu pun dari mereka tahu betapa dekatnya mereka pernah berada di ambang sesuatu yang tak bisa kembali. Dan Meli memilih untuk membiarkan mereka tidak tahu. Karena tidak semua penjaga harus dikenal. Tidak semua pertempuran perlu saksi. Beberapa orang memang ditakdirkan hidup sebagai perempuan biasa, agar dunia tetap tampak normal, meski kegelapan selalu menunggu di baliknya. Di sudut pasar yang tampak paling sederhana, los nomor 7 berdiri tenang. Dan selama masih ada orang seperti Meli yang memilih diam, dunia akan terus berpura-pura aman. Tamat.